apa kebiasaan unik yang dimiliki, unik atau aneh yang dimiliki oleh seorang Vina Panduwinata? Nah, pertanyaanku, bagaimana kita bisa mengetahui unik dan keanehan kita? Kalau kita ngejalanin itu kan aneh sama unik itu apa yang dilihat sama orang, orang yang menilai, betul nggak? Betul. Misalnya contoh nih, kata orang unik banget deh Mama Ina ini, aneh banget deh. Tapi aku nggak berasa itu aneh. Karena itu udah dijalani terus seperti itu. Misalnya gini, Mama Ina tuh kalau milih sesuatu, misalnya punya barang atau apa tuh, nggak seneng yang biasa dimiliki orang. Senengnya yang beda gitu. Katanya dibilang unik, tapi buat aku emang itu unik. Pertanyaannya aku kan kayak gitu. Terus misalnya apa sih ya keanehan? Aku nggak ngerti keanehan tuh di mata orang tuh aku anehnya di mana? Apakah itu aneh? Apakah itu unik? Gitu misalnya satu contoh nih ya, Mama Ina perhitungan suka ada aneh-aneh, katai orang. Misalnya gitu, Mama Ina jadi acara di juri lah apa segala macam. Itu di otaknya Mama Ina itu satu. Aku punya pemasukan misalnya dari sekian episode, misalnya ada 50 episode. Aku nyimpen tuh kira-kira 5-10 episode untuk aku beli makanan, beli apa-apa untuk sharing sama anak-anak yang di situ. Kayak gitu, katanya aneh banget sih Mam. Tapi itu perhitungan aku. Kayak misalnya contoh gini, aku perlu beli jeansnya anak. Ya aneh, Vito. Jeans itu harganya misalnya biasanya 2 juta nih. Ini lagi diskon. Jadi 1 juta. Aku tetap beli, misalnya mau beli 5, jadi beli 10. Pertanyaannya orang-orang tuh, kenapa beli 10 nak? Iya, karena gue niatnya memang beli buat Vito udah punya niatan segini. Yang jadi dikeluarkan segini nominalnya. Jadi buat Vito 5, yang buat 5 aku bagi-bagi. Itu perhitungan aku dulu, katanya aneh kata orang, tapi menurut aku ya itu perhitungan aku. Apakah itu aneh menurut kamu Mel? Aneh mungkin yang kan tadi Mama Vina bilang, apa yang dilihat orang berbeda, makanya mungkin itu bagi mereka itu sesuatu yang unik, yang aneh gitu. Tapi untuk yang biasa melakukannya sih pasti karena kan setiap orang punya perhitungan sendiri gitu ya. Buat aku nggak aneh, tapi ngapain lu nak, nggak beli aja 10 buat anak lu, kenapa beli 5 tapi 5 buat orang lain? Karena anakku perlunya 5 gitu. Jawaban aku jadi kayak gitu lah kira-kira. Aku nggak tahu itu aneh apa bukan. Unik ya. Unik. Pertanyaan ke-6, kalau Mama Ina punya superpower, pengen punya superpower apa dan kenapa? Oh my god. Superpower. Aku kalau bisa aku hipnotis banyak orang. Untuk apa? Untuk melakukan banyak kebaikan. Banyak orang nggak baik sekarang ya. Iya. Itu kacamata aku loh. Bukan nggak baik deh. Banyak lupa. Lupa kalau bahwa baik, mereka bisa jadi orang baik. Lupa melakukan sesuatu. Jadi mungkin mereka menganggap itu biasa, tapi buat aku banyak sekali nggak baiknya gitu. Aku pengen menghipnotis banyak orang untuk melakukan banyak kebaikan. Ya. Dan memberikan pengen punya uang banyak gitu aku tuh. Pengen punya uang banyak, bisa membantu banyak orang yang susah. Itu cita-cita aku dari kecil. Aku pengen jadi orang yang kaya raya, bisa membantu banyak orang yang susah. Dan itu sudah dilakukan juga dalam kapasitasnya. Iya, jadi aku dulu Camelia Malik pernah bilang gitu, wah seru juga itu doa Vina katanya, keinginan kamu itu adalah doa, insya Allah. Mungkin dari bentuk yang berbeda, nggak seperti yang kamu bayangkan, karena itu dari kecil. Karena aku kayak gitu tuh dari kecil sebenarnya. Nah aku pengen kalau bilang super power gitu,
aku bisa menghipnotis banyak orang untuk melakukan kebaikan. Misalnya nih, misalnya aku menghipnotis orang-orang kaya yang punya uang triliunan itu melakukan kebaikan kepada banyak orang, kayak gitu. Oke. Supaya yang melakukan kebaikan bukan hanya beberapa orang aja, tapi semua saling melakukan kebaikan. Gitu ya, gak bisa juga itu bukan hidup namanya. Tapi kan kita berani bermimpi. Siapa tahu setiap doa mungkin Tuhan punya caranya juga untuk bisa mewujudkan itu dengan konteks yang berbeda. Ya kan. Tapi kalau berbicara tentang super power sih, ya memang Mama Ina nggak butuh super power ya, karena udah superwoman juga. Banyak yang dilakukan, karena kan setahu saya juga bukan hanya di industri tarik suara ya, tapi bahkan sekarang pun juga ada kuliner. Ya, Mama Ina mencoba untuk ini. Jadi sebetulnya ini adik aku gitu kan ya. Jadi Mami itu nggak bisa masak, almarhum tuh nggak bisa masak, tapi satu-satunya yang dia bisa masak tuh, dia masak tuh adalah corned beef. Zaman baheula gitu, corned beef Belanda gitu. Dan kita tuh dari kecil sampai ke anakku, sampai ke cucu dari dari kakak aku, itu setiap lebaran. Jadi Mami itu memasak di setiap lebaran haji dan lebaran Idul Fitri. Corned beef ini selalu ada. Jadi kita tuh kalau namanya lebaran, aduh ngebayangin udah cornednya Mami gitu kan. Jadi tuh luar biasa itu makanan yang istimewa buat kita, kakak beradik Panduwinata nih, keluarga besar. Nah dari 10 kakak beradik ini hanya adikku yang paling bungsu yang bisa bikin yang sama seperti ibuku. Oke. Karena ibuku kalau ditanya, Mam itu garamnya sebenarnya secomot. Bukan pakai resep ini ya. Secomot. Nah adikku bisa, dan akhirnya bikinlah yang namanya bakmi herbs oil tapi toppingnya tuh nggak biasa. Jadi toppingnya tuh iga, lidah, tapi kayak cornet. Cornet lidah, cornet iga gitu. Dan nah itu basicnya, tapi ya di bakmi. Jadi toppingnya tuh itu. Terakhir ada ayam, sebelumnya hanya itu. Ya. Nah jadi itu resep kan dari ibuku. Jadilah itu. Saya pernah di salah satu mall lah punya, tapi tahu kan pandemi kan, ya jadi saya tarik ke Bintaro. Nah yang di Bintaro itu aku bikin ayam asap juara. Jadi ayam asap, jadi kita punya bakmi herbs oil juara sama ayam asap juara. Insya Allah ini bisa jalan baik karena sekarang udah mulai bagus ya jalannya, orang udah mulai datang gitu kan. Waktu pandemi ampun. Minta ampun, tapi ya namanya ini semuanya terjadi kan ya, nggak cuman kita gitu. Dan sekarang jadi ada 2 kan, cuma bakmi aja tapi ada ayam. Dan siapa tahu kedepannya jadi lebih banyak lagi. Mudah-mudahan aku cita-cita banget pengen punya restoran ya, tetap namanya juara tetap, tapi begitu buka pintu orang tuh ngelihat langsung mukanya Mami gitu, gambarnya Mami, karena basicnya usaha kuliner ini adalah dari resep warisan dari Mami, dari cornet ini. Jadi kita juga buat cornet, brisket segala macam. Jadi ya banyak lah, menunya udah cukup banyak. Kita aminkan. Amin. Karena apa yang bisa kita lihat, kita yakini, ya itu yang akan terjadi. Amin, kalau kita bisa membayangkan. Apalagi tadi Mama Ina udah visual banget tuh, buka pintunya langsung masuk. Bayangin itu. Udah ngebayangkan gitu kan. Jadi ada sejarahnya kenapa bisa terjadinya ini ya. Itu karena ada warisan resep yang dari Mami gitu. Bayangin ya, orang yang nggak bisa masak bisa cuman satu menu, tapi luar biasa. Hebat kan ibuku? Hebat. Karena balik lagi ke tadi, dia menanam, Tuhan yang mengisi. Walaupun nggak bisa masak begitu banyak hal, tapi dia punya kemauan, yaudah bikinlah untuk anak-anaknya, untuk sebenarnya awalnya juga untuk keluarga kan, tapi kan ketika itu dilakukan dengan cinta, justru dulu itu nangis kalau menjadi masak resep. Kalau masak tuh kita makannya gimana gitu, nangis kalau ngeliatnya anakku nggak suka gitu kan. Tapi begitu bikin cornet, oh my God, kita semua tergila-gila gitu. Jadi pengen nyobain nanti aku bawain di Bintaro berarti ya. Bintaro sekarang. ada, Bintaro. Luar biasa. Pertanyaan ke-7 buat Mama Ina. 7. Apa pilihan tersulit yang pernah
dialami oleh Mama Ina? Pilihan tersulit, oh my god. Ya ini, karena sebenarnya kalau pilihan tersulit pasti dalam hidup kita banyak. Sekarang aku pilih dulu yang mana nih ya gitu. Oke. Karena kan nggak mungkin kita cerita semuanya. Ya. Pada saat aku memutuskan menikah, kemudian punya anak, ya kan? Yang anak, tahu dong, yang tadinya burung camar segede gini, tiba-tiba segede kulkas 3 pintu, 4 pintu. Ya kan? Oke. Nah itu di saat aku lagi ya karena wajar kan, berat badan bertambah. Betul. Karena kan baru punya anak, mungkin harus menyusui dan seterusnya. Itu kan luar biasa. Dan aku memilih menjadi ibu yang benar-benar merawat anak full time, 24 hours for Vito. Oke. Nah saat itu aku dapat tawaran untuk nyanyi lagi, ya kan? Sementara badan kita segede gini, ya kan, gede banget. Kayaknya orang begitu ngelihat juga aku rasanya sakit minta ampun, sakit minta ampun karena ngelihatnya, Vina yang segede gini, gitu kan. Nah itu pilihannya luar biasa. Aku gimana nih ya, memulai lagi karir aku ini. Sementara aku juga lagi nikmatin sebagai ibu. Akhirnya aku pikir, aku coba deh. Memilih kembali berkarir, ya. Aku yakin aku nggak akan pernah, aku nggak meninggalkan tugas aku sebagai ibu, sebagai istri. Itu pilihan yang lumayan loh. Sementara aku mulai dengan badan yang segede gini, aku harus terima resiko, drop atau aman. Oke. Ini gimana caranya? Akhirnya aku mulai nyanyi dengan situasi yang seperti itu. Memang nyakitin awalnya. Nyakitin tuh karena apakah ada orang-orang yang memberikan komentar seperti itu atau cuma di anggaplah bayangan? Bukan komen ya. Matanya aja udah, bisa bayangin gak sih? Iya. Sakitnya kayak apa, tapi harus terima karena aku ambil keputusan untuk mulai nyanyi lagi. Karena kayak kok gini gitu ya. Kok berubah gitu ya. Bayangin yang Vina dulu yang seksi yang gimana gitu, tiba-tiba what is this gitu. Itu salah satu keputusan yang sulit buat aku. Banyak meninggalkan tugasku sebagai ibu, memulai karir lagi, tapi ternyata itu pilihan cukup bisa dikatakan benar. Karena untuk kembali menginjak lantai karir ini harus usaha kuat, usahanya harus kuat. Karena kalau nggak usaha kuat kita bisa mental. Gitu. Dan aku bersyukur banget suamiku memberikan kesempatan, jadi artinya mengizinkan, ya kan, dan juga punya anak yang alhamdulillah luar biasa. Dia secara dia berasa nggak dulu dibawa kemana-mana. Umur berapa tuh berarti? Vito waktu itu masih kecil ya, masih umur 3 tahun 2 tahun apa 3 tahun itu mulai. Waduh masih segede gini. Karena Vito tuh asiknya masih sampai umur 3. Sampai umur 3 tahun. Jadi badannya masih gini. Ya, jadi itu pilihan yang termasuk. Jadi nggak bilang terberat, enggak, tapi termasuk yang berat. Gitu. Tapi jadi pilihan yang benar. Tapi ternyata alhamdulillahnya adalah pilihan benar. Ada mungkin sesuatu yang waktu itu berat. Aku mesti memilih. Tapi aku rasa kalau aku itu pilih, itu agak akan berat hidup aku. Aku nggak bisa bilang di sini. Tapi saya yakin kalau aku pilih sesuatu hal itu salah pilih. Ada satu hal yang aku harus pilih, itu bisa berat hidup aku sekarang. Jadi ternyata tidak aku pilih itu sampai saat ini yang benar. Bersyukur. Lagi-lagi dijaga oleh Yang Maha Kuasa sehingga jalannya kita tetap terjaga sampai hari ini. Amin.